Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Finding Steve McQueen. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di tahun 70-an dan dapat dikatakan inilah perampokan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Bukan dalam segi canggihnya teknologi saat itu, akan tetapi yang menariknya dalam target pencurian tersebut adalah uang milik presiden saat itu. Pemeran utama dalam film ini adalah salah satu komplotan yang akan mencuri barang tersebut. Nantinya ia pun akan ditemani adiknya yang seorang mantan prajurit militer yang bertugas di Vietnam. Selain itu, di dalam film ini memiliki plot yang menarik untuk diikuti karena memiliki plot yang maju mundur akan tetapi mudah untuk dipahami. Bahkan nantinya pemeran utama dalam film ini akan mendapatkan belahan hatinya ketika dalam masa buronannya. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan pemeran dari film ini yang bernama John sedang berbincang dengan pacarnya yang bernama Molly di sebuah restoran pinggir kota. Terlihat John saat ini sedang merasakan kegelisahan dan berniat menceritakan fakta mengenai dirinya kepada Molly. John mencoba membuka obrolan dengan cara membuka cara pandang Molly terlebih dahulu. Kemudian scene berpindah ketika tahun 1972. Diketahui di tahun tersebut John adalah seorang pria bebas yang sedang mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan di jalan raya. Bahkan hal tersebut membuat dirinya harus kena tilang dari polisi yang sedang berjaga. 68 actually. I traded her in. Menariknya ternyata nama asli John adalah Harry James Barber dan mulai saat ini kita akan memanggilnya dengan nama Harry. Dan di tempat lain ada seorang pria yang bernama Enzo sedang mendatangi sebuah bar untuk bertemu dengan teman-temannya. Teman-teman Enzo bernama Bobby dan Pauli. Dalam pertemuan tersebut mereka membicarakan sebuah rencana untuk mencuri sebuah bank. Akan tetapi yang akan mereka curi bukan milik orang biasa, karena mereka akan mencuri uang sejumlah 30 juta dolar milik seorang presiden Amerika saat itu. Presiden tersebut bernama Nixon. Diketahui bahwa uang tersebut adalah uang kotor yang akan Nixon gunakan untuk melakukan kampanye pemilihan selanjutnya. Setelah perbincangan tersebut, Enzo sedikit ragu akan pencurian yang akan ia lakukan ke depannya, karena melihat resiko yang akan mereka hadapi adalah resiko yang sangat besar. Berbeda dengan Pauli, ia mencoba meyakinkan Enzo untuk mengambil kesempatan tersebut dan menjelaskan bahwa uang yang dimiliki Nixon saat ini adalah uang kotor, sehingga akan kecil kemungkinan mereka akan mencari uang tersebut. Scene berganti pada tahun tersebut, Harry bekerja di sebuah pabrik milik Enzo. Tidak hanya itu, ternyata Harry memiliki seorang adik yang bernama Tommy. Diketahui Tommy adalah mantan prajurit militer yang baru pulang dari Vietnam. Tak lama kemudian, Harry dipanggil oleh Enzo dan ia pun disuruh untuk mengecek sebuah alarm yang sangat sama dengan alarm yang berada di bank target pencurian Enzo dan kawan-kawan. Setelah itu Harry pun melakukan aksinya dengan cara mencuri alarm tersebut. Akan tetapi yang menariknya, alarm tersebut tidak berhenti berbunyi dan menyebabkan pihak kepolisian mengejar mobil yang Harry kendarai. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi sebuah masalah yang besar. Karena Harry telah berhasil mengelabui mereka dan sampai ke markas di mana Enzo dan kawan-kawan berada. Terungkap bahwa sebetulnya Enzo hanya menyuruh Harry untuk mengecek dan memfotonya saja, bukan membawa alarm tersebut. Akan tetapi apa yang dilakukan Harry itu membuat Enzo menyukai keberaniannya dan memutuskan untuk mengajak dirinya. Selain itu, Harry terkaget karena harus membakar mobil mewah yang dikendarainya, karena Enzo mengungkapkan bahwa mobil itu adalah mobil curian. Setelah itu, Harry terkaget karena harus memberikan seragamnya kepada Enzo. Otomatis ia dipecat sebagai buruh dan masuk ke dalam komplotan pencurian yang akan Enzo lakukan. Kemudian di saat Enzo dan kawan-kawan sedang mencari cara mematikan alarm tersebut, Harry memberikan ide yang cukup menarik dan diterima oleh Enzo. Selain itu di sana ada pria yang bernama Ray. Ray pun akan bergabung ke dalam komplotan tersebut. Selain itu, Harry menjelaskan bahwa ide yang ia berikan adalah diketahui dari adiknya yang bernama Tommy. Secara tidak langsung, Harry sedang mengiklankan adiknya untuk masuk ke dalam komplotan tersebut.
Scene kembali berganti ke tahun 1980. Molly sangat tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Harry. Molly menilai bahwa Harry mengarang semua cerita agar dirinya dapat putus dengan Molly. Akan tetapi, Harry dapat meyakinkan Molly tentang semua yang terjadi sebelumnya dengan cara memperlihatkan selembaran poster pencarian Harry yang menjadi buronan. Karena Harry sangat menggemari aktor yang bernama Steve McQueen. Di saat pencurian berlangsung di tahun 1972, Harry mengubah namanya menjadi Steve McQueen. Saat itu bahkan Harry mengecat rambutnya agar mirip dengan Steve McQueen. Kemudian, scene berpindah ke tahun 1972 di California, tempat Enzo dan kawan-kawan akan melakukan aksinya. Di sana terlihat Tommy pun berhasil masuk ke dalam komplotan tersebut. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menyewa sebuah villa yang sangat berdekatan dengan bank yang akan mereka curi. Ternyata semua yang mempersiapkannya adalah Harry. Kemudian Enzo dan Harry pun membicarakan rencana pencurian mereka dengan dibantu blueprint gedung bank tersebut. Untuk masuk ke dalam brankas bank, Enzo memiliki rencana untuk meledakkan rooftop dengan menggunakan dinamit, dan orang yang akan membawa sebuah karung tanah yang akan dijadikan alat peredam adalah Tony. Di tahun tersebut, terlihat Harry memiliki gaya rambut yang sangat mirip dengan Steve McQueen. Scene berpindah 5 hari setelah kejadian pencurian bank. Terlihat ada seorang petugas kepolisian yang bernama Howard dan ditemani oleh asistennya yang bernama Sharon. Lalu sekilas memperlihatkan sebuah alarm bank yang berhasil tidak menyala karena saran Harry untuk menyemprotkan sebuah aerosol ke dalam alarm tersebut. Kemudian Howard pun melakukan investigasi dan penyelidikan pencurian. Howard menilai bahwa pencurian ini dilakukan oleh orang luar California karena melihat cara mereka mencuri sangat rapi. Lalu scene berpindah kembali ke beberapa hari sebelum pencurian dilakukan. Enzo dan kawan-kawan pun mencoba untuk membawa semua kejadian dan gambaran di kota tersebut seperti apa. Mereka menemukan sebuah informasi mengenai kota tersebut memiliki masyarakat yang sering berpesta. Dan peluang ini akan Enzo manfaatkan untuk mengalihkan perhatian ketika dinamit diledakkan. Setelah itu, scene berpindah di saat Harry dan Molly bertemu pertama kali dengan timeline beberapa minggu setelah pencurian. Saat itu, di sebuah minibar, Harry bekerja menjadi seorang bartender di bar tersebut. Kemudian ia dikagetkan karena Molly tiba-tiba datang meskipun bar tersebut belum buka. Diceritakan saat itu Molly baru saja tinggal oleh suaminya dan saat itu sedang akan dilakukan upacara pemakaman. Diketahui hubungan Molly dan suaminya sangat tidak harmonis, apalagi suaminya tersebut selingkuh dengan sahabat Molly. Sehingga sebetulnya Molly sudah mati rasa kepada suaminya yang telah meninggal dan ia pun sedang bersembunyi agar tidak mengikuti upacara pemakaman. You could say that. Tak lama kemudian tiba-tiba ada 2 orang sheriff mendatangi bar tersebut. Menariknya saat itu Molly dan Harry malah sama-sama akan bersembunyi. Akan tetapi saat itu Harry mengalah dan menghadapi sheriff tersebut. Diketahui bahwa sheriff tersebut adalah anggota keluarga Molly yang mencari dirinya. Beruntungnya Harry dapat bersiasat dalam menyembunyikan Molly saat itu dengan alasan bahwa belum ada yang masuk ke dalam bar karena kondisi bar saat itu masih dalam keadaan tutup. Setelah semuanya telah kondusif, akhirnya Molly pun keluar dari tempat persembunyiannya. Saat itu mereka pun malah berbincang satu sama lain. Dan Molly pun menceritakan semua yang sedang menimpa dirinya. Melihat hal tersebut, Harry pun langsung membantu Molly dengan cara memberikan mobil miliknya dan akses apartemen untuk Molly bersembunyi. Dan di saat Harry sudah pulang dari tempat kerjanya, mereka pun bertemu dan memutuskan untuk menjalin hubungan satu sama lain. Dengan aturan yang diberikan oleh Molly adalah tidak pernah berbohong satu sama lain. Kemudian, scene kembali berpindah di malam pencurian akan dilakukan. Enzo dan kawan-kawan dengan pakaian hitam-hitamnya mulai melancarkan aksinya. Diawali dengan menyalakan dinamit untuk membuat sebuah lubang menuju akses brankas. Akan tetapi Pauli yang mempersiapkan dinamit tersebut melakukan sebuah kesalahan karena memasang dinamit terlalu kuat yang menyebabkan sebuah ledakan yang cukup besar. Ledakan tersebut membuat sheriff yang sedang berpatroli pun mencoba mengecek apa yang sedang terjadi. Beruntungnya saat itu Harry melakukan improvisasi dengan cara masuk ke dalam sebuah pesta warlock dan membuat sebuah keributan yang menyebabkan perkelahian antara 2 warlock. Sehingga hal itu berhasil membuat para sheriff teralihkan dan malah mengecek dan menangkap warlock. Di sisi lain, akhirnya Enzo dan kawan-kawan pun berhasil masuk ke dalam brankas. Mereka mulai mengecek satu persatu dan mengambil harta yang berada di brankas tersebut dan mendapatkan uang sejumlah $4 juta.
Akan tetapi uang milik Nixon belum mereka dapatkan, sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkannya esok hari. Karena saat itu mereka memiliki sebuah kesempatan dalam mencuri selama 3 hari disebabkan bank sedang tutup akhir pekan. Kemudian Enzo menempelkan sebuah kaca di rooftop agar menjadi tanda bahwa lubang tersebut belum ditemukan oleh pihak kepolisian. Lalu scene berpindah di mana Howard sedang melakukan investigasi. Howard pun mendapat sebuah intervensi dari pemerintah. Karena saat itu pihak FBI pun mulai turun tangan dalam kasus tersebut. Howard dan Sharon mendapatkan informasi ada keterkaitannya bank tersebut dengan sesuatu yang besar, karena para pencuri tersebut tidak mengambil seluruh uang dalam kotak-kotak berangkas. Sharon memiliki spekulasi bahwa para pencuri tersebut sedang mencari benda yang Coulson sembunyikan, sehingga Howard pun menyuruh Sharon untuk mencari latar belakang Coulson. Kemudian Howard menjelaskan ketika pihak FBI menurunkan petugasnya dengan jumlah yang sangat banyak, itu terakhir kali ketika kasus John F. Kennedy. Sehingga Howard memiliki spekulasi pula bahwa kasus ini menjadi kasus yang sangat besar. Scene berpindah ke timeline 1980. Dalam pembicaraan yang dilakukan Harry, yang awalnya Molly tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Harry, akhirnya Molly pun mencoba memahami hal tersebut. Selain itu, sekilas mereka melakukan nostalgia mengenai pertemuan mereka di masa lalu. Harry terkaget karena saat itu Molly ternyata memiliki latar belakang keluarga dari pihak kepolisian atau sheriff. Di sini Molly terlihat sangat menyukai Harry dan ia pun mencoba untuk mengenalkan kepada keluarganya. Scene kembali berganti di timeline pencurian. Saat itu ketika di dapur, Pauli menyimpan sisa makanannya di sebuah rak piring dan tidak langsung mencucinya. Sedangkan Enzo mendapatkan sebuah tanda bahwa lubang tersebut belum ditemukan oleh pihak kepolisian, sehingga mereka pun akan kembali melakukan aksinya di malam hari. Di malam hari pencurian dilakukan, mereka mendapatkan sebuah pemandangan di saat Howard sedang melintas di depan bank dan berhenti sejenak. Mereka sedikit was-was akan kejadian tersebut dan sempat menghentikan pencurian yang sedang dilakukan. Ternyata pemandangan tersebut adalah orang tua yang sedang menunggu anaknya yang baru pulang dari sebuah pertandingan baseball. Dan di keesokan harinya, di malam hari mereka kembali melakukan pencurian. Enzo sedikit frustasi karena di malam terakhir pencariannya mereka belum menemukan benda bernilai 30 juta dolar. Lalu Ray yang bertugas di atas mulai memberitahu Enzo untuk segera mengakhiri aksinya karena hari sudah mulai menuju subuh. Sehingga mereka hanya mendapatkan uang sejumlah 12 juta dolar saja. Kemudian Harry pun mendapatkan bagiannya. Dan bagian tersebut akan dibagi dua dengan adiknya Tommy. Sialnya uang bagian mereka hanya 20.000 dolar saja. Dengan dibandingkan uang sejumlah 12 juta dolar itu hanya sedikit. Selain itu, Tommy mendapatkan album kartu pemain baseball yang berada di brankas tersebut. Karena Enzo mengizinkan Tommy untuk membawanya. Kemudian ketika di perjalanan menggunakan sebuah taksi, Tommy melihat dan memilah kartu pemain baseball yang sudah ia miliki sebelumnya dan menyimpan kartu baseball tersebut di belakang jok. Selain itu, Tommy malah menemukan sebuah kartu milik Carlton yang berisikan alamat Bank National First Cayman Trust dan sebuah nomor sandi di dalamnya. Diketahui itu adalah benda yang sangat dicari oleh Enzo dan kawan-kawan. Karena melihat hal tersebut adalah sebuah barang tak berguna, Tommy langsung menyimpannya beserta kartu baseball yang sudah ia miliki di belakang jok. Di tempat lain, Sharon dan Howard mulai mendapatkan informasi yang baru. Sharon berhasil mencari latar belakang Carlton yang seorang penasihat Presiden Amerika Serikat yang memiliki rumah tidak jauh dengan bank yang telah dicuri sebelumnya. Sehingga spekulasi mereka pun semakin kuat bahwa pencuri tersebut mencari benda yang disimpan oleh Carlton. Kemudian Howard pun berbicara dengan pihak bank dan Howard pun mengetahui bahwa Carlton menyimpan sebuah kumpulan kartu baseball di bank tersebut. Selain itu ia pun tersadar di saat memainkan sebuah klarinet mengeluarkan pantulan cahaya. Sehingga ia segera bergegas ke lubang brankas. Karena sebelumnya ia menemukan sebuah kaca cermin di atas sana. Lalu ia pun mencoba mencari pantulan kemana cermin tersebut dipantulkan. Dan akhirnya Howard dan Sharon pun berhasil menemukan villa yang sebelumnya Enzo dan kawan-kawan tinggali. Sesampainya di sana, Sharon mendapatkan sebuah jejak yang penting dari sisa piring yang sebelumnya Pauli makan sebelum dicuci kembali, sehingga hal itu menjadi kesempatan bagi Howard untuk mendapatkan sidik jari dan menemukan pelakunya. Selain itu, tiba-tiba Howard diajak minum kopi dengan atasannya.
Dan dalam perbincangan tersebut Howard malah disuruh untuk pindah ke Washington DC. Kemudian Sharon akhirnya menemukan identitas Tommy yang seorang mantan prajurit militer. Sedangkan ia belum menemukan identitas dan foto Harry. Sharon hanya mendapatkan informasi bahwa Harry pernah menyewa mobil dengan pecahan $100.000 dengan nama yang ia berikan adalah Steve McQueen. Saat itu mereka mendapatkan informasi mengenai tempat terakhir Enzo dan kawan-kawan kabur yakni Las Vegas. Dari informasi sebelumnya dari Warlock yang melihat Harry dan Tommy pergi menggunakan sebuah taksi. Akhirnya Howard pun berhasil menemukan sebuah kartu Carlson yang sebelumnya Tommy simpan di belakang jok. Tak lama kemudian Howard dan Sharon pun berhasil menemukan foto Harry. Saat itu Harry memiliki gaya yang sangat persis dengan Steve McQueen, bahkan gaya rambut dan cat rambut miliknya. Hari di mana penangkapan Enzo dan kawan-kawan pun tiba. Mereka yang sedang menikmati hasil uang pencurian pun harus mendapatkan kepahitan hidup karena semuanya telah diketahui dan menyebabkan mereka pun ditangkap. Selain itu, ketika Howard bertanya mengenai siapa Harry kepada Enzo, Enzo pura-pura tidak tahu akan hal tersebut. Kemudian, scene kembali berganti ke tempat kediaman Harry dan Tommy. Saat itu, Harry memutuskan untuk pergi ke sebuah supermarket. Menariknya, saat itu Tommy mengucapkan kata-kata sayang kepada Harry. Seakan-akan itu menjadi salam perpisahan bagi mereka. Tak lama kemudian, baru beberapa meter dari tempat kediaman Tommy, pihak kepolisian pun datang dan menangkap Tommy saat itu. Kemudian, scene berganti ke masa 1980. Harry mengungkapkan fakta yang lebih mengejutkan kepada Molly. Karena sebelumnya ia sudah menelpon ayahnya Molly dan berniat akan menyerahkan diri. Itu menjadi fakta yang menyedihkan bagi Molly dan tak lama kemudian ternyata pihak kepolisian setempat termasuk ayah Molly, Howard bersama pasukan dan para FBI telah bersiap menangkap Harry saat itu. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan fakta mengenai perampokan yang dilakukan oleh Harry adalah perampokan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Selain itu Harry dihukum selama 7 tahun. Tetapi saat itu ayah Molly membuat sebuah surat yang ditandatangani oleh warga kota. Sedangkan aktor Steve McQueen sendiri telah wafat di tahun 1980 pada ia berumur 50 tahun. Tamat.